Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Lalu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. So, jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini. Oke, untuk pesan healing hari ini ya. Dan Fantri, God of Medicine. Oke. Dan Fantri adalah tabib ilahi alam semesta yang membawa ilmu Ayurveda dan kedokteran ke bumi. Jadi Darvanti ini God of Medicine, dewa pengobatan. Dewa penyembuh yang sangat kuat ini juga merupakan dewa matahari dan avatar Wisnu ya, avatar Wisnu, manifestasi duniawinya Wisnu. Dan Van membawa sepanci ambrosia amrita, penyembuhan surgawi, penawar kematian yang memberikan keabadian. Dia juga dewa ketua rumah sakit. Ini untuk kepercayaan dalam Hindu ya. Tapi di sini aku tidak mengaitkan tentang agama apapun ya, secara universalnya aja kita ambil sisi baiknya ya. Pesan channelingnya yang disalurkan oleh Danfantri adalah, akulah dewa yang dapat meringankan atau menghilangkan semua rasa sakit dan penderitaan serta memulihkan kesehatanmu sepenuhnya. Jadi mohon doakan aku untuk menuangkan ambrosiaku ke kepala dan hatimu. Semua orang yang meminta bantuanku akan menerimanya. Dan guidance atau bimbingan dari Danfantri untuk cinta atau percintaan ya. Cinta datang kepadamu dalam gelombang ilahi, yang berarti para dewa sedang mengatur pertemuan dengan belahan jiwa bintang ilahi kamu. Kamu mungkin bersama orang yang tepat atau akan segera bersama. Nah, itu untuk pesan healing percintaannya. Oke, untuk pesan healing yang berkaitan dengan rezeki atau kelimpahan ya. Kelimpahan ilahi akan menjadi milik kamu dan itu akan memberi kamu teman baik dan juga kepuasan dalam pekerjaanmu. Uang yang cukup dan juga kebutuhanmu akan disediakan hari ini ya. So itu untuk pesan healingnya. Aku lanjut untuk pesan semestanya. Oke, pesan semesta hari ini. Down, new beginnings. Memulai awal baru adalah salah satu cara untuk kamu bersemangat lagi, optimis lagi ya. Jadi buat kamu yang mungkin ya sempat baru saja mengalami mengalami perpisahan
atau putusnya hubungan, atau kamu mengakhiri hubungan, atau seseorang yang ninggalin kamu ya. Apapun intinya sih ada sesuatu yang harus berakhir. Nah, inilah waktunya kamu memulai kehidupan baru ya. New beginnings ini nggak selalu harus mencari orang baru atau langsung menerima orang baru ya. Bisa ini memulai awal baru ya dengan kesendirian, tapi berusaha untuk membahagiakan diri sendiri, berusaha untuk tetap happy, selalu bersyukur. Nah, terus buat kamu yang mungkin sudah punya sempat ada ide gitu ya, gagasan, ada rencana-rencana, mungkin kayak bikin bisnis baru atau buka usaha sendiri, ya udah ini waktu yang tepat untuk kamu memulai ya. Atau mungkin beberapa dari kalian ada yang kok kayaknya udah jenuh ya dengan pekerjaan yang sekarang, aku pengen pindah kerja aja deh, aku pengen memulai pengen mencoba bidang baru. Nah, boleh kamu mulai aja, karena sesuatu hal itu kalau hanya jadi wacana menguap ya, nanti pada suatu saat kamu tahu ternyata ide itu atau strategi itu dipakai yang lain, kamu baru nyesel. Oh iya, padahal dulu aku punya ide pengen jualan ini X gitu, tapi karena mager, karena males, karena ya berbagai macam hal, biasanya sih karena mager ya, males, nanti, atau mungkin karena kendala modal. Ternyata di kemudian hari kamu lihat orang lain bikin usaha yang sama seperti ide kamu, rame, ternyata viral. Nah, itulah ya. Jika kamu memang ingin memulai suatu yang baru, kehidupan baru, segeralah. Oke. Ya. Power. Semesta berpesan, hari ini kamu mempunyai kekuatan. Jadi, waktunya aktifkan dirimu, banyak kegiatan, sibukkan dirimu. Nah, ini tadi ada sinkronisasi ya, new beginning dengan kamu punya kekuatan, ya udah segera dimulai. Oke, lanjut di sini ada grounding. Beberapa hari terakhir ini setiap kali aku narik pesan semesta selalu ketarik ada pesan grounding. Kalau kalian yang setia tiap hari dengerin pesan semesta ini udah paham ya, mungkin aku nggak perlu jelasin panjang lebar apa itu grounding. Oke, nah mungkin yang baru menyimak video aku ya, aku jelasin sekilas aja. Luangkan waktu untuk ke alam terbuka, kamu jalan kaki tanpa alas kaki, atau kamu meditasi bisa di rumah tanpa alas juga, jadi nggak di tempat tidur, nggak di sofa atau kursi. Nah, itu grounding ya. Atau kamu berdiri aja di teras rumah atau di halaman, pokoknya telapak kaki itu langsung menginjak bumi gitu ya, nggak harus tanah sih ya, bumi mau di ubin gitu ya, di lantainya menginjak bumi ya. Tarik nafas, kamu kayak rasakan energi bumi yang berada di bawahmu itu ya. Niatkan untuk grounding, membuang segala energi positif, membuang segala energi negatif, menggantikannya dengan energi yang positif ya. Oke, untuk energi hari ini yep. Five of Swords. Beberapa dari kalian ada yang merasa hampir putus asa, ada yang merasa kehilangan harapan ya, kekecewaan. Nah, ini ya, jangan kehilangan harapan. Dalam posisi ibaratnya terpuruk pun, semesta tuh bakal ngasih jalan kok, selama kita yakin, selama kita optimis. Nah, kalau kita aja nggak yakin, gimana semesta mau kasih jalan gitu. Sama halnya ini ya, 5 cups, ada 5 cups. Sekalipun 3 cups ambruk ya, mereka kayak gitu, ambruk gitu, jatuh.
tapi masih ada 2 cups yang berdiri tegak. Nah, yaitu harapan kamu tuh masih ada. Dan terkadang kita tuh nggak bisa melihat itu karena kita udah terlanjur down duluan, putus asa duluan, udah tantrum duluan, udah galau duluan gitu. Kita nggak tahu bahwa masih ada harapan. Nah, biasanya kita baru mikir, oh iya, itu ketika kita udah berpikir dengan jernih. Jadi kalaupun kamu merasa hubunganmu terpuruk, ini belum benar-benar selesai, masih ada harapan. Seeker of Branches, ada perjalanan yang kamu lakukan hari ini ya. Perjalanannya nggak terlalu jauh sih, misal luar kota yang dekat-dekat aja, atau ya intinya keluar dari rumah, entah kamu berkunjung ke saudara karena ini hari raya, atau kamu jalan-jalan aja ke mall karena liburan, atau ya sekedar untuk cuci mata keluar rumah gitu ya. Ataupun kalau keluar kota itu nggak yang terlalu jauh ya. Terus ada juga yang dimana kamu kedatangan seseorang, jadi ada seseorang yang datang ke kamu ya. Bisa kalau dalam percintaan, bisa energi mantan nih, bisa pasangan nih, bisa gebetan kamu atau keras kamu ya. Tapi karena ini energi pesan semesta general, bisa juga ada keluarga atau kerabat yang datang ya. Oke. Dan beberapa ada yang hari ini berdealing dengan energi maskulin. Ini bisa dalam hal apa aja ya, mau percintaan, mau kerjaan, mau keuangan, mau pertemanan gitu. Energinya maskulin, usianya kayak menengah gitu loh, antara 30, 40 sampai 40 tahun ke atas dikit gitu ya. Seseorang yang selalu optimis, sangat aktif, selalu bergerak. Terus dia juga suka traveling. Nah, mungkin kamu berdealing dengan tipe seperti ini. Oke. Ya. Nine of Peters. Jaga kesehatan karena beberapa dari kalian ada yang sangat-sangat kelelahan ya, sehingga bisa jatuh sakit. Nah, terus ada juga yang overthinking berlebihan, bahkan sampai nggak bisa tidur nih. Makanya kamu mesti grounding untuk kestabilanmu gitu ya. Meditasi, grounding itu membuang energi-energi toksik gitu ya. Sama halnya bisa menjadi salah satu cara buat healing gitu ya. Apalagi kalau kamu sempetin ke alam terbuka, ke pantai, gunung, hutan, atau danau, telaga gitu. Intinya di alam terbuka sih, itu yang paling mujarab ya. Biasanya kita akan mendapatkan ketenangan mendengarkan suara-suara alam. Nah, ini soalnya lagi banyak yang overthinking atau energimu terlalu terforsir, kelelahan, bahkan sampai jatuh sakit ya. Dan Moon Dreamer, intuisi kamu semakin kuat sehingga kamu tuh ngejalanin hari ini berdasarkan intuisi kamu, apa yang kamu dengar dari intuisimu. Dan sudah nggak, apa ya istilahnya tuh, kamu nggak terlalu memperdulikan omongan orang lah ya. Atau ibaratnya gini, kalaupun kamu ada yang ngedeketin ya, dia ngedeketin kamu secara masif gitu, secara brutal nih, ngerayunya segala macem, tapi intuisimu tuh merasa kayak membisikkan, nih orang agak nggak beres nih orang agak-agak modus nih. Ya udah, kamu nggak bakalan terkecoh oleh rayuan dan segala macam love bombingnya ya. Atau ada yang menawarkan usaha investasi, tapi perasaan kamu nggak enak, intuisimu kayak memberikan petunjuk atau bisikan, sebaiknya jangan, sebaiknya jangan, sebaiknya jangan. Ya kamu akan nurut, akan ikut intuisimu daripada rayuan
seseorang yang ajak kamu kerja bareng, usaha bareng, yang nanti kamu harus setor modal sekian 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 kayak gitu ya. Itu salah satu contoh aja. Atau bisa aja mungkin ya ada teman kamu yang ajak jalan kemana gitu, tapi kayak intuisimu enggak gitu, ya udah ikuti yang intuisi tadi. Karena bisa jadi ketika kamu memaksakan diri karena nggak enak sama temenmu, atau karena takut, atau karena balas budi, ternyata ada masalah gitu. Oke. Ya, Knower of Secret. Hari ini ada beberapa dari kalian mencoba mendalami atau belajar tentang spiritual. Mungkin kamu belajar baca tarot, lagi mempelajari tarot, atau mulai mencoba bermeditasi, atau kamu praktek loa, atau ya hal-hal spiritual yang lainnya juga ya. Oke, atau kamu udah mulai bisa untuk acceptance ya, penerimaan, ikhlas, surrender, kayak yang kamu udah nggak terobsesi akan apapun yang terjadi, terjadilah ya. Aku mengejar mimpiku, cita-citaku sesuai dengan kemampuanku. Masalah hasil akhir aku udah surrender aja. Jadi yang ya kamu udah bisa lebih menerima ya segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup ini. Oke, walaupun masih ada yang overthinking ya. Next, apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Yap. Ada yang mengirimkan pesan ini ya, salah satu atau seseorang yang mencintai kamu. A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Aku memikirkanmu saat ini. Cintamu memenuhiku dengan cahaya. Aku mencintaimu. Oke. Kemudian kita lanjut untuk angel guidance atau bimbingan malaikat hari ini. Ya. Surrender. Baru aja ya aku sampaikan ya terkait dengan ini tadi pesan Moon Dreamer sama Knower of Secret. Kamu lebih bisa berserah, surrender, acceptance, ikhlas. Nah, sama malaikat juga membimbingmu untuk berserah ya. Kita berusaha semampu kita, nggak perlu untuk yang obsesi, ambisi berlebihan bahkan sampai menghalalkan cara, enggak. Berusaha semampu kita, masalah hasil kita serahkan aja pada yang kuasa ya. Yang kuasa lebih tahu apa yang terbaik buat kita, mana yang terbaik buat kita ya. Oke, lanjut untuk angel answer. Jadi kalau hari ini ada yang sedang kamu pikirkan, kamu harapkan, kamu manifestasikan, kamu perjuangkan. Nah, kita coba tanya angel apa jawaban atau hasilnya ya. In the near future. So apa yang saat ini sedang kamu pikirkan, sedang kamu harapkan, sedang kamu tunggu, sedang kamu manifestasikan, sedang kamu perjuangkan, di masa depan ini terwujud. Nggak terlalu lama, juga nggak terlalu cepat. Karena divine timing always on the right time. Ya, waktu ilahi itu selalu tepat. Oke. Yang terakhir, afirmasi yang bisa kamu ucapkan hari ini atau pesan yang bisa menginspirasimu. Ya. Spiritual awakening. I will
cultivate mindfulness every day so my vibration rises to a spiritual awakening. Kebangkitan spiritual ini lagi-lagi ada sinkronisasi tadi terkait dengan pesan Moon Dreamer, Knower of Secret dan Surrender ya. Sepertinya memang saling terkait ya, dimana ini mungkin pesan yang bisa menginspirasi kamu ya. Naikkan vibrasi kamu untuk menuju kepada kebangkitan spiritual ya. Jadi menaikkan vibrasi itu seringkali sudah aku sampaikan ya, dengan banyak bersyukur, berbanyak sedekah, berbuat baik, membantu orang lain, melepaskan segala energi negatif dan toksik ya, seperti amarah, dendam, jengkel, marah-marah gitu ya. Nah, itu bisa menaikkan vibrasi kamu sehingga pikiran kamu dipenuhi dengan energi atau vibrasi positif ya. Jadi kamu bisa menarik segala energi keberuntungan dan juga menuju kepada kebangkitan spiritual ya. Kalau kita sudah bisa melewati itu tuh kayak ngejalanin hidup tuh terasa enteng ya. Walaupun pada proses kebangkitan spiritual itu banyak hal yang menyakitkan gitu kan, kebangkrutan, kerugian, kegagalan dalam pernikahan, rumah tangga, kehilangan uang, ditipu gitu kan, kehilangan teman, keluarga, saudara dan lain sebagainya. Tapi tentu saja setiap ujian dan proses kebangkitan spiritual setiap orang itu kan berbeda-beda permasalahannya ya. Tapi ketika kamu bisa melewati itu semua ya, semuanya akan terasa enteng ya. Bukan berarti meremehkan hidup, bukan, tapi itu tadi bisa ikhlas, surrender, acceptance, lebih bijak, lebih sabar, itu yang membuat hidup tuh terasa ringan tuh. Oke. So, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.